semua sehat selalu. Kita berjumpa lagi di podcast, di perbincangan eh, kerjasama antara Gen Indonesia dengan Mimbar Sopan dan juga BPIP. Kali ini kita berkesempatan untuk bicara dengan salah satu atau salah seorang kepala daerah yang tampaknya berkomitmen betul. Kita berharap sih Gen Indonesia tuh bisa bicara dengan banyak kepala daerah untuk bicara bagaimana konkretnya, langkah konkret di daerah-daerah untuk bisa membumikan Pancasila. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Palu, Bapak Hadianto Rashid, yang 10 Juni lalu sudah melakukan atau menandatangani nota kesalahpahaman dengan BPIP. Nah, kita bakal tanya, konkretnya seperti apa sih pembumian Pancasila di Kota Palu? Kenapa perlu ada MOU ini? Saya sapa, salam sehat, Pak Hadianto. Salam sehat, Mbak Christian, dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbincang dengan kami, Pak Hadianto. 10 Juni lalu sudah tanda tangan dengan Kepala BPIP, iya itu di atas kertas, tapi kenapa sih Bapak melihat bahwa Kota Palu itu perlu untuk bekerja sama dengan BPIP, membumikan Pancasila? Ada apa? Sebenarnya bukan cuma Kota Palu, semua kita gitu ya. Ya, karena kan Pancasila ini merupakan dasar ideologi bagi kita, kemudian menjadi pengikat kebinekaan kita. Nah, saya melihat bahwa dan saya merasakan bahwa Pancasila berpengaruh besar gitu dalam perjalanan karakter yang terbangun dengan saya sampai saat ini, sehingga saya merasa penting dan perlu bahwa pengamalan, pelatihan ya terkait dengan penguatan Pancasila ini kembali dikuatkan di tengah masyarakat gitu. Oleh karena itu saya melihat dan memandang penting dan perlu saya hari ini selaku Wali Kota Palu ya harus gitu ya mendorong hal yang sama agar tercipta generasi-generasi yang diharapkan moga-moga memiliki idealisme, memiliki karakter yang sama gitu. Demikian Mbak Christian. Bapak pernah bilang Kota Palu itu menjadi percontohan untuk pemerintah pusat dalam membumikan Pancasila. Di saat ini yang sudah dilakukan di Kota Palu, Pak, untuk membumikan Pancasila ke semua generasi, terutama Bapak bilang tadi, Bapak harapkan generasi muda Palu bisa Pancasilais, itu konkretnya gimana? Kita baru kira-kira sebulan yang lalu ya, Mbak Christian, melakukan MOU ini dan menandatangani PKS dengan BPIP gitu. Jadi masih sangat-sangat muda gitu. Kemudian sudah bisa melihat hasilnya ya. Apalagi kita masih diberhadapkan dengan pandemi COVID-19 ya. Kalau dibilang semua sekarang berjalan, belum juga, tetapi kami sudah mulai melakukan sosialisasi. Dalam setiap kegiatan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat, semua komponen, semua organisasi, bahwa hari ini pemerintah Kota Palu telah menandatangani MOU dengan BPIP, yang mana akan menjadikan Palu sebagai salah satu kota membumikan Pancasila. Nah, dari penyampaian ini kita juga menyampaikan bahwa semua organisasi yang terhubung dan selama ini terikat kepada pemerintah ya akan ikut turut gitu, ya dalam melaksanakan butir-butir kesepahaman dan kesepakatan itu. Nah, sehingga ya kita berharap ya dalam waktu-waktu ke depan pelatihan akan bisa diberikan kepada semua organisasi-organisasi, bukan cuma organisasi internal tetapi eksternal juga, bukan cuma OPD tetapi semua terkait dengan penguatan kembali Pancasila ini. Ya, jadi demikian Mbak Christian. Pemerintah Kota Palu setidaknya menjadi fasilitator begitu ya, menjadi fasilitator untuk menciptakan ruang pertemuan antar komunitas-komunitas tadi yang Bapak sebutkan ya di Palu. Pak, ada dari 8 butir nota kesepahaman antara pemerintah Kota Palu dengan BPIP, ada poin mengenai bahwa harusnya ada penggalian mutiara Pancasila melalui kearifan lokal. Bung Karno pun mengatakan demikian. Bung Karno tidak menciptakan Pancasila kok. Bung Karno menemukan dan menggali dari nilai-nilai yang sudah ada. Nah, kalau kearifan lokal di Palu sendiri yang menurut Bapak ini harus diamplifikasi, ini sebaiknya kemudian diketahui oleh lebih banyak orang lagi, tidak hanya di Palu tapi kami dari seluruh Indonesia, bahwa ini penting untuk bisa membumikan Pancasila itu sendiri. Iya.
Sebenarnya filosofi ini dipunyai oleh bangsa kita ini sama gitu ya. Seperti filosofi kegotong royongan itu kan filosofi yang masuk ke semua gitu. Ke semua kita gitu, bukan cuma ada di Palu gitu. Kemudian rasa sosial ya, itu juga begitu gitu. Jadi eh, kalau ditanya kearifan lokalnya seperti apa ya sama, semua rasa itu ada dalam Pancasila itu. Semua ada gitu. Jadi ya artinya bahwa Pancasila ini memang masuk gitu. Dan semua kearifan lokal itu juga masuk dalam Pancasila. Nah, begitu. Jadi praktis bahwa ketika kita melakukan penguatan Pancasila, maka kearifan lokal itu akan ini gitu, akan terkuatkan dengan sendirinya. Akan terkuatkan dengan sendirinya. Karena filosofi misalnya Maliun Tinuvu, Nosarara, Nosabatutu, ya, sehati, kemudian saling menguatkan menurut filosofi kita orang di Palu, ya sama gitu, Pak. Ya itu adalah rasa gotong royong, jiwa kegotong royongan, saling menguatkan, kira-kira seperti itu. Unik sekali ya, gotong royong itu bisa ditemukan dalam banyak bahasa, bahasa daerah di Iya, seluruh Indonesia yang iya, maknanya sama gitu ya. iya, Wow, luar iya. biasa. Pak Wali Kota, pembumian Pancasila juga selain dengan komunitas, dengan kelompok-kelompok masyarakat juga yang terpenting adalah nggak kalah jumlahnya ya Pak, secara kuantitatif dulu Iya, lah, adalah ASN iya, Pak. Kalau ASN di Kota iya. Palu sendiri bagaimana? Iya, jadi setelah MOU dalam setiap kali pertemuan dengan seluruh ASN saya menyampaikan bahwa hari ini ya kita telah menandatangani ini, nah sehingga akan ada program-program nanti yang akan kita lakukan seperti ya tadi saya sebutkan misalnya pelatihan yang berorientasi kepada pembumian Pancasila itu yang akan dilaksanakan oleh seluruh. Apalagi hari ini adalah kewajiban pemerintah daerah ya sesuai dengan Permendagri tahun 2021 yang nomor 503 itu memberikan jatah 20 jam pembelajaran bagi para ASN. Sehingga 20 jam pembelajaran yang diberikan kepada seluruh ASN itu akan kita masukkan pembelajaran tentang penguatan Pancasila ini kepada seluruh ASN kita di Kota Palu. Oke. Jadi itu pun sudah terkonsepkan begitu ya, Iya, iya. secara spesifik program yang kemudian akan dilakukan. Pak, bicara soal generasi milenial, Gen Pancasila ini merasa beruntung sekali didukung betul oleh BPIP, ada Mimbar Sopan untuk bisa komunikasi, buka ruang diskusi seperti tokoh-tokoh seperti Bapak. Kalau di Palu sendiri, kalau generasi milenialnya difasilitasi oleh pemerintah untuk tadi saya sebutkan ruang-ruang pertemuannya untuk sama-sama saling share berbagi nilai-nilai Pancasila itu seberapa masif, seberapa banyak ruang itu diciptakan oleh Pemkot Palu sendiri Pak untuk generasi muda di sana? Ya, Mbak Fristian, saya baru sekitar 4 bulan menjadi wali kota. Ya, baru sekali ya baru 4 bulan gitu. Baru 4 bulan, tetapi kita sudah gitu memasukin sudah memasukkan ke beberapa program pembangunan yang dilakukan di pemerintah Kota Palu dalam waktu dekat ini untuk menyiapkan working space gitu. Working space nanti yang kita harap nanti ya bisa anak-anak muda kita nanti memanfaatkan ruang itu nanti. Jadi ya wait and see lah kira-kira before of this year gitu Kota Palu udah bisa lah buat sesuatu yang kemudian bisa menjadi sarana gitu. Sarana buat anak-anak muda ya Kota Palu untuk bisa untuk bisa menyatukan ide pemikirannya, kemudian ya itu dikuatkan dengan MOU yang sudah terbangun oleh pemerintah Kota Palu dengan BPIP ini. Generasi milenial katanya tuh konon ya Pak, mungkin kami juga seperti itu, susah diatur Pak, terima semua nilai-nilai lewat media sosial. Mungkin di Palu juga generasi milenialnya banyak yang jadi influencer, jadi tiktokers, jadi selebgram begitu ya. Tapi pemerintah Kota Palu sendiri melihat generasi muda, mungkin ada bonus demografi juga, mungkin Bapak punya data bonus demografi di Kota Palu, seperti apa Pak saat ini
tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu atau masyarakat Palu pada umumnya untuk bisa membagikan Pancasila gitu di tengah situasi disrupsi era digital seperti ini? Iya, kalau menurut saya anak-anak milenial harus stubborn gitu, tapi in the positive way gitu ya. Harus begitu gitu. Dan saya pikir anak-anak milenial kita sekarang, walaupun mungkin ya kita berpikir bahwa mereka cinta dengan negerinya gitu. Mereka tahu bahwa mereka adalah Indonesia gitu, dan Indonesia adalah mereka. Itu sudah menjadi kunci dasar sesungguhnya untuk kita bisa memasukkan pemahaman yang lebih baik gitu. Hanya mungkin metodenya dan pola seperti apa yang bisa masuk kepada mereka gitu. Ya sesuai dengan ini karakter mereka, sesuai dengan kondisi per hari ini gitu. Jadi ya Pancasila itu sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Tinggal bagaimana itu digali, dikuatkan gitu, dimunculkan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini sebenarnya itu adalah cerminan dari Pancasila. Nah, Pak, Ya. terakhir kalau dengar penjelasan dari Pak Wali Kota, dari ASN sudah dikonsolidasi. Generasi muda dalam beberapa bulan ini dan ke depan Bapak sudah siapkan ruang-ruang pertemuan untuk bisa saling berbagi dan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Organisasi perangkat daerah juga Bapak sebutkan tadi juga Bapak konsolidasikan. Sasaran paling dekat Pak, targetnya apa? Konkretnya apa? Adakah tolok ukur yang nanti kemudian menjadi ukuran bahwa ya MOU dengan BPIP pembumian Pancasila di Kota Palu semakin baik? Iya. Nanti kita akan lihat ya setelah apa yang saya sampaikan tadi terbangun kemudian berjalan, barulah kemudian itu akan menjadi ukuran apakah yang kita lakukan ini berjalan efektif atau tidak ya. Nah jadi Mbak Fristian, sama halnya ketika misalnya dalam kelas ya, dalam sebuah kelas ya tidak mungkin kita dalam kelas itu bisa mengeluarkan semua anak-anak dengan kualitas yang sama. Ya, tetapi kita berharap bahwa pesan kita sudah nyampe kepada semuanya. Ya. Sudah nyampe kepada semuanya sehingga mungkin hari ini belum terfikirkan mereka, tetapi ada waktu nanti kemudian itu menjadi alat yang akan mengingatkan mereka. Yang paling itu. Jadi paling penting itu adalah bahwa pemahaman hari ini atau yang kita pahami hari ini itu harus tersampaikan baik kepada mereka. Kalaupun mereka mungkin hari ini belum menyadari itu, tapi kita harus yakin bahwa dalam beberapa waktu ke depan mereka akan bisa menerima. Nah, sehingga ya moga-moga ya itu akan menjadi alarm buat mereka. Baik, dengan semangat, dengan optimisme dan program konkret dari pemerintah Kota Palu, kita harapkan pembumian Pancasila di semua generasi, terutama generasi milenial dan generasi Z nih Pak, di tengah disrupsi era disrupsi, di tengah masifnya media sosial dan semua nilai bisa masuk, bisa tercapai sesuai dengan target dan sasaran yang Bapak sampaikan. Pak Wali Kota, Pak Hadianto Rashid, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak terima sehat kasih selalu. Banyak Mbak Fristian. Tentu banyak program, banyak tantangan di Palu juga menghadapi masalah yang sama ya Pak, pandemi COVID-19 juga saat ini. Bapak sehat selalu, kita sama-sama ucapkan salam Pancasila untuk penonton kita yang sudah menyaksikan perbincangan kita. Salam Pancasila Pak. Salam Pancasila Mbak Fristian dan semuanya.